Haleluya. Saya yakin dan percaya bahwa kita di tempat ini begitu luar biasa penyertaan Tuhan untuk kita semua di tempat ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan pernah membuat kita takut dan bimbang. Penyertaan Tuhan yang begitu sangat luar biasa untuk saya dan saudara di tempat ini. Haleluya. Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Sefanya dia timbul sebagai seorang nabi untuk menyampaikan apa yang jadi isi hatinya Allah. Dia katakan kepada bangsa Israel dan sisa-sisa Israel pada saat itu, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Ini disampaikan untuk sisa-sisa Israel yang ada. Mengapa Tuhan bilang hari Tuhan sudah makin dekat? Tuhan ingin bagaimana bangsa Israel menjadi orang-orang kudus, kembali kepada Allah dan bertobat pada saat itu. Tidak kembali lagi kepada Baal, tidak menyembah kepada ilah-ilah lain. Tuhan ingin kembali kepada Allah, dan saya akan menguduskan, sampaikan bagaimana hari Tuhan sudah mulai dekat. Bagaimana kita bisa simpulkan Allah butuh orang-orang kudus dalam undangan perjamuan kudus yang ada. Hari ini firman Tuhan datang. Setiap nubuat pasti akan terjadi. Amin. Dalam pewahyuan semua akan digenapi firman Tuhan. Tidak akan dilewatkan setitik pun. Perkataan firman Tuhan yang akan diwahyukan semua akan digenapi. Tapi ingat, masih ada sisa-sisa Israel yang Tuhan mau datang undang masuk dalam perjamuan makan yang ada. Amin. Siapa kan orang-orang itu? Orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Sisa-sisa Israel yang sudah dikuduskan Tuhan. Bagaimana mereka mau bertobat, bagaimana mereka mau kehidupannya selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dalam ayat yang ke-12 mengatakan demikian, pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapan dan berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Ayat yang ke-13 mengatakan, maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumah akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Tuhan berkata demikian, sia-sia semua yang kamu akan bangun. Kamu tidak akan menikmati semua itu. Kenapa? Hari Tuhan makin dekat. Kalau kamu tidak bertobat, Tuhan akan binasakan. Haleluya. Saya beri tema pada siang hari ini, bagaimana penghiburan di tengah-tengah COVID-19 ini, atau virus corona ini. Hari Tuhan makin dekat. Kadang orang sudah mulai merasa kesepian. Orang mulai merasakan terkurung. Orang mulai merasa bahwa ada ketakutan, yang ada kebimbangan dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada. Power mulai makin hilang. Di mana lagi orang-orang yang selalu istilahnya kuat? Begitu virus corona datang, lenyap, hilang. Di mana kebanggaan selama ini? Virus corona datang melenyapkan segala situasi. Hari Tuhan sudah mulai makin dekat. Yang kita butuhkan bukan ketakutan atau kebimbangan atau kekhawatiran yang begitu dalam, tapi yang kita butuhkan adalah suatu pengharapan daripada Tuhan. Amin. Yang kita butuhkan adalah pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari kita buka dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan, sukacita, nyanyian syukur dan lagunya yang nyaring. Ayat yang ke-11 mengatakan, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorak. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh.
Amin. Sisa-sisa Israel yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan panggil undangannya itu, yang dapat undangan daripada Tuhan, mereka yang akan menikmati semua itu. Amin. Padang gurun Tuhan akan buat seperti Taman Eden. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka kelaparan. Tuhan tidak akan membuat mereka itu kepapaan. Mereka akan terus dalam penyertaan dan perlindungan dan selalu dalam berkat yang melimpah daripada Tuhan. Amin. Hari-hari ini yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan selalu ada dalam penyertaan Tuhan, selalu dalam dekapan Tuhan. Hari ini saya mau buat hidup saya selalu dekat dengan Tuhan. Hari ini saya membuat hidup saya bagaikan taman Tuhan. Kenapa? Karena saya menjadi orang-orang kudus. Karena saya sudah menjaga iman saya. Saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu bimbang. Tuhan yang akan selalu menolong dan menyertai saya. Saya tidak perlu takut dengan keadaan yang ada. Meskipun saya tidak dapat bantuan dari orang lain, dari pemerintah, atau dari sanak saudara yang ada. Tapi saya tahu, Tuhanlah yang akan menolong saya. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai, Tuhan akan sertai. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Tuhan akan membuat segala situasi yang ada. Mari masuk dalam undanganku. Mari masuk dalam perjamuan yang ada. Haleluya. Kita tidak akan dibinasakan Tuhan. Kita tidak akan merasa kelaparan. Kita tidak akan merasa kekurangan. Kenapa? Kita ada dalam hidangan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sedang makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita sedang bergaul bersama-sama Tuhan. Kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Akulah yang akan menghibur kamu. Amin. Tuhan bilang sendiri, akulah yang akan menghibur kamu. Dalam kesusahan hari ini, Tuhan akan menghibur kita semua. Haleluya. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Manusia semua akan mati. Mengapa kita semua di tempat ini harus takut? Semua pasti akan mati. Tapi Tuhan katakan, akulah Tuhan, akulah yang akan menghibur kamu. Amin. Haleluya. Terhadap anak manusia seperti rumput yang ada. Mengapa kita harus takut? Haleluya. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Mulai dari ini, hari ini sampai Maranatha, Dialah yang akan terus menyertai kita. Saya percaya bahwa keluarga di tempat ini, kita semua di tempat ini, siapapun yang mendengarkannya, saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita meskipun dalam kesusahan. Dia tidak akan membuat kita menjadi orang yang meminta-minta, tapi kasih-Nya akan selalu menjadikan kita terus diberkati dan terus menjadi orang yang akan diberkati sampai selamanya. Biarlah firman Tuhan jadi renungan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita akan terus diberkati dan terus akan melihat karya Allah yang ajaib untuk kita semua. Amin.